Be phenomenal every day. Halo guys, di video mingguan kali ini saya akan membahas terlebih dahulu tentang dampak dari perang antara Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung ya hingga sekarang, dan juga keputusan The Fed yang tetap akan menaikkan suku bunganya. Nah, kalau teman-teman search ya di mbah Google, kalau Fed rate, ini akan muncul beberapa berita yang menyatakan bahwa The Fed tetap akan menaikkan suku bunganya sesuai yang hasil keputusan rapat di bulan yang lalu ya. Di bulan Maret ini akan dinaikkan suku bunganya walaupun terjadi perang antara Rusia dan Ukraina. Nah, hal ini tentu akan diikuti langkahnya dengan Indonesia akan menaikkan suku bunganya juga ya. Kalau untuk dampak perang antara Rusia dan Ukraina, teman-teman pasti juga sudah tahu ya bahwa harga komoditas itu menjadi meningkat semua ya. Ini harga batu bara sudah di luar akhlak ya, sudah 400 lebih, gila sekali kenaikannya. Harga minyak pun juga sudah naik, ini menyentuh 115 yang untuk WTI crude-nya. Dan harga emas ini yang masih agak lamban ya kenaikannya, belum tembus 2000. Nah, seperti itu. Jadi harga komoditasnya semua naik. Nah, ketika harga komoditas naik, kemudian suku bunga dinaikkan, tentu akan terjadi inflasi. Itu tidak akan terelakkan lagi ya. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan pun yang mau memproduksi suatu produk ya, ketika dia mesinnya ini entah diisi batu bara atau menggunakan bahan bakar minyak ataupun gas, kalau bahan bakarnya itu harganya naik semua, tentu production cost-nya atau biaya produksinya akan meningkat ya. Dengan meningkatnya biaya produksi, pabrik nggak mau rugi kan, tentu dia akan menaikkan harga jualnya, harga jual produknya, sehingga masyarakat harus membeli barang yang sama dengan harga yang lebih tinggi. Nah, itu akan terjadi inflasi. Nah, sekarang PR dari pemerintah ini adalah mengatur bagaimana agar inflasi ini seimbang dengan daya beli masyarakat. Jangan sampai daya beli masyarakat ini tidak kuat dengan kenaikan inflasinya, sehingga terjadi ibaratnya itu roda ekonomi itu berkurang ya, sehingga menyebabkan resesi kembali. Nah, itu yang dikhawatirkan. Hal itu mengakibatkan banyak investor-investor yang merasa daya belinya ini masyarakatnya belum pulih tapi inflasinya akan naik. Mereka akan cenderung mengamankan posisi di market terlebih dahulu dengan cara mungkin salah satunya memindah ya instrumen sahamnya ke obligasi ya. Seperti itu. Nah, teman-teman mungkin juga sudah merasakan ya, sekarang harganya LPG sudah naik ya. Terus di Pertamina pun harga bahan bakar itu juga sudah naik, minyak goreng pun juga sudah naik. Ini baru awal ya, awal permulaan di mana Indonesia sendiri belum menaikkan suku bunganya ya. Ya, biasanya sesudah The Fed menaikkan, maka Indonesia juga akan mengikuti. Nah, terus saham apa yang menarik ya, yang patut kita cermati ketika kondisinya seperti ini? Biasanya ada beberapa sektor itu yang masih bisa mendapatkan sentimen positif walaupun di tengah kenaikan inflasi ya. Yang pertama itu adalah dari sektor perbankan ya. Mengapa? Karena kalau suku bunganya naik, tentu kreditnya, bunga dari kredit itu akan dinaikkan juga mengikuti dari suku bunga. Sehingga bank ini dampaknya terhadap bank itu tidak terlalu signifikan ya dengan kenaikan suku bunga ini. Kemudian sektor yang kedua itu adalah consumer good ya. Nah, consumer good ini kan sektor yang tertekan terus ya. Sampai sekarang ini harganya bahkan ada beberapa saham itu yang sedang all time low ya. Kenapa kok consumer good ini tetap ibaratnya itu tidak terlalu terpengaruh ya dengan suku bunga yang dengan inflasi? Kenapa? Karena manusia itu tetap butuh makan, tetap butuh minum, tetap butuh untuk mandi walaupun terjadi kenaikan inflasi. Nggak mungkin dong harga beras misalkan naik terus orang jadi nggak makan, kan nggak mungkin. Atau dulu sehari makan 3 kali, sekarang satu hari 1 kali, kan tidak mungkin. Tetap kebutuhan pokok itu akan dipenuhi ya. Mungkin yang akan dikurangi itu adalah kebutuhan yang bukan pokok ya, kebutuhan sekunder. Nah, atau apalagi kebutuhan tersier. Nah, itu mungkin yang akan dikurangi atau dihilangkan ya. Selain dari perbankan dan juga consumer good, tentu harga sektor komoditas itu akan mengalami sentimen yang positif, di mana kita bisa melihat ya harga emiten-emiten batu bara itu sekarang sedang naik gila-gilaan ya. Mulai dari ITMG, PTBA, kemudian Adaro itu kompak
naik semua. Nah, itu 3 sektor yang mengalami sentimen positif di tengah kondisi saat ini. Nah, sekarang saya akan membahas untuk IHSG-nya ya, di mana IHSG Jumat kemarin ditutup di level 6.928 ya, atau naik 0,8%. Nah, ini sudah mau mencoba menembus level 7.000 ya, all time high-nya. Selama seminggu kita bisa melihat sempat turun, kemudian dia naik lagi ya. Nah, ini sempat naik, jadi pergerakannya cukup volatile untuk seminggu ini. Walaupun ada banyak hari liburnya ya, karena di minggu ini ada 2 hari libur kan ya. Jadi otomatis perdagangan kita cuma 3 hari saja. Untuk asing, hari Jumat kemarin asing masuk ya sebanyak 1,9 triliun. Ini angka yang fantastis. Jadi asing itu seminggu ini masuknya itu sudah hampir 6 triliun di regular market ya. Ini teman-teman bisa melihat ya. Sebulan ini asing masuk 19,4 triliun. Ini luar biasa sekali masuknya asing. Teman-teman bisa melihat ya, garis biru yang ini foreign flow ini, aliran dana asing itu sejak ini ya awal tahun ini terus inflow besar-besaran di IHSG. Nah, ini mungkin karena investor-investor yang di Amerika sana kan sudah all time high sudah all time high sejak 2020 2021 kemarin kan. Sedangkan IHSG ini kan baru ada di area-area all time high. Jadi mereka mungkin berpikir untuk memindahkan ke sini. Dan juga Indonesia ini kan negaranya kaya akan komoditas ya. Entah itu batu bara ya, terus CPO juga. Nah, itu jadi mereka berpikir untuk memindahkan ke negara Indonesia kita. Nah, saham apa saja yang paling banyak dibeli oleh asing selama seminggu ya? Seminggu kemarin dari tanggal 1, dari tanggal ini ya 28 sampai tanggal ini tanggal 5 Maret, asing paling banyak beli saham BBRI, Telkom, MTKA, Antam, Astra, Adro, Arto ya ini ya. 600M, 600M, 400M agak rata ya pembelian dari asing. Ini kita lihat banyak blue chipnya juga, ada BRI, Telkom ya. Kemudian ada Antam juga, di sini masuk ada Adaro ya. Sedangkan yang paling banyak dijual oleh asing itu adalah saham Bumi. Nah, ini Bumi karena UWK ya, pihak UWK-nya yang menjual ya. Makanya dia net sell-nya 460 miliar. BCA ini juga dijual oleh asing 77, tapi angkanya tidak terlalu besar ya net sell-nya oleh asing dibandingkan net buy-nya. Jadi asing view-nya masih masuk ke market kita. Selama asing masih masuk ya, walaupun IHSG sedang ada di area all time high, itu masih bisa terdongkrak naik. Namun teman-teman harus hati-hati karena kalau misalkan di area all time high ini seumpama nanti terjadi euforia dan terjadi pembalikan arah, itu biasanya turunnya juga akan cukup tajam seperti itu. Nah, sekarang untuk saham-sahamnya consumer good, kan tadi saya bilang ada 3 sektor ya, salah satunya consumer good. Itu ada 2 yang saya cermati, ada ibaratnya sedang diakumulasi oleh sedang diakumulasi juga oleh beberapa broker. Contohnya misalkan Indofood ini ya. Indofood ini kalau kita cermati sejak bulan Oktober ya. Sejak bulan Oktober ada broker yang mengakumulasi. Nah, ini kaset ya. Kaset buy 50,2 miliar di 6745. Kemudian di bulan November 2021 si kaset ini buy lagi 87,4 M. Kemudian di Desember kita lihat kaset ini masih top buyer-nya. Dia top buyer lagi 36,3 M. Kemudian di Januari 2022 Nah, kaset masih buy lagi 158 M ya. Kemudian di Februari nah dia sudah tidak net buy, tapi dia tidak dalam top seller ya. Nah, ini top sellernya bukan kaset ya. Artinya dia masih pegang barang cukup banyak. Jadi kalau saya akumulasi sejak Oktober hingga katakanlah bulan Maret itu si kaset masih punya 299 miliar ya, atau setara dengan average-nya 6475. Nah, harga sekarang Indofood itu sudah di bawah dari average kaset.
Seperti itu. Nah, namun kita lihat ya, dia baru saja jebol lagi supportnya. Nah, ini masih di tengah-tengah ya. Untuk next supportnya di level 5.900-an ya, 5.930 kurang lebih. Nah, ini makanya saya masukkan untuk watchlist di minggu depannya untuk saham Indofood. Next ada saham ICBP, hampir sama juga, dia ada akumulasi besar-besaran. Nah, ini ya. Sejak September hingga Maret itu DX itu mengakumulasi hampir 1 triliun, 852 miliar. Di harga average 8793. Ini sekarang kan di 7.800. Lagi di bawah average-nya si DX yang akumulasi gila-gilaan. Nah, DX ini bahkan di September 2021 dia juga sudah melakukan pembelian di DX. Nah, ini di September dia sudah beli 144 miliar di 8325. Jadi kalau sejak September hingga Maret 2022 si DX ini sudah hampir 1 triliun dengan rata-rata 8.700-an. Nah, ini kita lihat supportnya berikutnya ada di level 7.600-an. Ini dia jatuh parah ya, sudah jebol MA 200-nya langsung turun terus ya. Nah, seperti itu. Ini ini kita lihat apakah dia ketika menyentuh support akan berhasil technical rebound atau tidak ya. Untuk dua sektor ini. Nah, kemudian ada batu bara ya, PTBA, Adaro, dan ITMG. Ini trio favorit batu bara saya ya, PTBA, Adaro, dan ITMG. Kalau tentang batu bara ini kita sudah nggak bisa, ibaratnya ini sudah hanya bergantung antara perang Rusia Ukraina ini ya. Dimana kalau selama ini terjadi perang terus menerus, harga batu bara dunia ini naik terus ya. Ya saham-saham ini tentu secara ibaratnya itu secara sentimen akan terus terdongkrak naik ya. Ini kita bisa lihat tiga-tiganya ini naik signifikan ya untuk chartnya dari PTBA. Nah, sedang ini ya di ujung ya. Kemudian ITMG pun juga, nah ini ya, dia sempat turun terus, dia sedang sedang posisi sedang naik ya. Beserta Adaro. Adaro juga, wah ini, dia chartnya ini sedang di atas semua. Nah, Adaro ini yang barusan keluar ya, laporan keuangannya juga bagus sekali. Jadi kalau trading saham-saham batu bara ini kita tinggal mengamati ya antara kelanjutan antara perang Rusia melawan Ukraina ini. Kalau terus seperti ini belum ada tanda-tanda selesai ya batu bara ini akan terdongkrak terus-menerus. Tapi teman-teman juga harus hati-hati ya kalau misalkan ada tanda-tanda Rusia Ukraina ini sudah mau selesai, terus harga batu baranya itu koreksi tajam berturut-turut, ya bisa saja saham-saham ini juga akan mengalami koreksi secara berturut-turut. Nah, saya akan membahas sedikit juga tentang emiten-emiten batu bara ini untuk teman-teman yang berniat untuk hold ya, atau untuk swing trade atau hold saham ini. Saya pernah membuat ibaratnya itu adalah analisanya ya, analisa fundamental untuk ketiga emiten ini, tapi waktu itu yang waktu saya buat ini intrinsic value-nya itu ketika harga batu baranya masih rendah, masih sekitar 50-an ya, 50-60-an ini. Nah, ini adalah perbandingan tiganya ya, Adaro, PTBA, dan ITMG. Ini beberapa tahun yang lalu ya saya buatnya, masih rendah harga batu baranya. Dengan cost production-nya sekitar segini. Terus ini yang bisa mineable reserve, ini yang bisa ditambang, yang sudah tertambang ya. Ini yang cadangannya berapa. Nah, ini terus ini butuh berapa tahun untuk menambangnya sampai habis. Nah, ketika itu harga Adaro masih 975, PTBA masih 1905, dan ITMG masih 7.550 ya. Nah, intrinsic value-nya ketika itu saya hitung adalah di level 3357 untuk Adaro, dan PTBA 3230, dan ITMG di 13955 ya. Nah, saat itu kalau kita buy ya di harga Adaro saat itu 975, tentu sekarang ini sudah naik berkali-kali lipat ya. Nah, yang ingin saya cermati adalah saat saya membuat perhitungan ini, itu kan harga batu baranya masih di level 50-an ya. Sedangkan sekarang harga batu baranya itu, ya mungkin kita nggak bisa bilang patokannya di harga sekarang 400-an lah ya. Kalau kita cermati tahun lalu, 2021 ya, itu kan sudah ada di level di atas 100 ya. Nah, artinya harga batu baranya itu kalau misalkan dia sedang
di atas seratusan, dan kemungkinan ya tahun 2022 ini dia tidak jatuh di bawah 100 ya kemungkinannya. Misalkan nih perangnya selesai, kan dia akan turun nih harga batu baranya ya kan. Tapi turunnya pun saya nggak yakin kalau akan kembali di bawah 100 ya. Jadi misalkan dia bertahan di level 150, 160 atau 140, maka secara valuasi pun tiga saham ini pun bisa digolongkan masih menarik ya. Jadi untuk teman-teman yang ibaratnya memiliki view untuk hold atau swing, itu saya melihat potensi batu bara ini juga, emiten batu bara ini juga masih menarik ya. Dari tiga emiten ini, PTBA, Adaro, dan ITMG. Nah, seperti itu untuk batu bara ya. Kemudian Pegas ini juga masuk ke watchlist saya, di mana Pegas ini kan juga ini ya, dia ibaratnya mengalami sentimen positif dari kelangkaan gas ya. Nah, ini dia untuk secara bentar ya, saya lihatkan secara chartnya. Pegas, nah ini dia kan mau mencoba membreak ini level 1640 ini ya, dia mau di break lagi ya, mau coba untuk di break. Jadi Pegas ini belum, ibaratnya dia mengalami kenaikan ini lambat ya, lambat dibandingkan dengan emiten batu bara. Seperti itu, walaupun dia sudah pernah menyentuh level ini ya, 1200-an ini ya, terus dia naik, tapi kenaikannya itu tidak secepat emiten-emiten batu bara ya. Kalau kita cermati ada akumulasi ini sejak apa ya? Oh, sejak September itu ZP beli di 1455 ya. Jadi average-nya dia bukan di angka yang terlalu tinggi ya. Bukan di angka yang rendah, tapi di 1455 sebanyak hampir 1 triliun ya, 820 miliar. Kalau kita melihat sejak awal tahun, coba kita lihat ya secara broker summary, yang top bayarnya AK ya, 111 miliar di level kurang lebih 1400 ya. Kalau kita lihat di sejak Februari itu AK 1440. Nah ini ya, jadi harga average dari yang top bayarnya pun bukan di average yang sedang rendah-rendahnya ini, enggak ya, di 1400-an ke atas. Seperti itu. Dan untuk Maret seminggu kemarin ini LG yang menjadi top bayarnya sebanyak 70 miliar ya di level 1519. Nah, ini saya juga masukkan ya karena ini salah satu sektor komoditas juga untuk emiten Pegas. Terus next ada Bumi. Nah, Bumi ini kan memang ya, ibaratnya sektor yang sangat kolesterol tinggi. Ini saya melihat dari pergerakan si foreign-nya aja. Kenapa? Karena pemegang OWK ini kan dari foreign ya. Foreign-nya kalau misalkan dia jualan banyak sekali, tentu akan menekan ya harga emiten Bumi. Dan pemegang OWK ini masih punya barang banyak ya, karena dia kan dapatnya kurang lebih sekitar berapa ya? 300 jutaan lot ya. Sedangkan kemarin dia sempat mengganjal sell itu di 30 juta lot, 30 juta lot ya. Dia punya barang itu kurang lebih 300 jutaan lah. Jadi si pemegang OWK ini masih banyak barangnya dia. Namun ada investor lokal yang membeli 20 juta lot ketika di harga 50 ya. Jadi 20 juta lot itu disikat dalam waktu 1 detik. Sehingga harganya langsung melompat naik ya untuk emiten Bumi. Tapi sekali lagi saya ingatkan ya, ini kolesterol tinggi. Jadi teman-teman mungkin lebih amannya itu di scalping saja untuk emiten Bumi. Nah, next saya juga ada melihat pergerakan di saham ESIP ini ya. ESIP ini yang patut dicermati, dia ini volumenya itu tidak terlalu besar biasanya. Nah, tiba-tiba dia ada volume yang cukup besar ya, dan ini kita bisa melihat dia sempat turun ya, terus ada sempat rebound, dan di akhir sesi kemarin Jumat itu tiba-tiba ada diganjel ya 10.000 lot. Terus keluarnya di sini dia adalah si ini all market ya, MG. Nah, MG ini yang ternyata bermain di ESIP ya. Di hari Jumat kemarin dia ada buy di average 161. Nah, ini teman-teman kalau juga mau untuk ibaratnya scalping ya, itu teman-teman bisa mencermati juga saham ESIP. Nah, ini sebelumnya ada YB ya, 1,2 M di 158. Nah, ini kurang lebih tapi sama dengan Bumi ya, cukup beresiko. Nah, kalau teman-teman sukanya scalping main cepat, bisa mempertimbangkan di ESIP untuk minggu depan. Untuk emiten perbankan, saya melihat itu ada dua ya, BRI dan Bank BNI. Nah, ini yang masuk ke watchlist, namun terus terang walaupun
sektor perbankan ini sedang ibaratnya dengan kondisi inflasi dia tidak terlalu terkena dampaknya ya. Tapi saya lebih prefer untuk komoditas ya kalau untuk trading. Nah, namun saya melihat bahwa BRI dan BNI ini adalah dua emiten perbankan yang oke lah ya, paling oke dibandingkan dengan yang lainnya. Kalau teman-teman suka dengan emiten-emiten perbankan. Nah, untuk dua ini yang masuk di watchlist minggu lalu tapi mengecewakan ya, di mana Astra malah turun dari pergerakan minggu lalu ini ya, sempat naik terus malah ini dia sedang diturun di bawah, dan Trim ini juga turun ya dari pergerakan minggu lalu. Jadi ini sudah nggak saya masukkan watchlist lagi ya untuk minggu depan ya. Jadi teman-teman bisa mencermati tetap ya di sektor komoditas, kemudian sektor consumer good, dan sektor perbankan. Nah, itu untuk video kali ini, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.